Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa harus berlama-lama, langsung saja kita mulai ya. Untuk penyampaian materi kali ini saya buatkan video, dan di dalam kesempatan kali ini selain memuat materi akhir sebelum UTS, ini juga akan ada beberapa materi sifatnya review sih, karena materinya sudah pernah disampaikan. Yang materi-materi ini tuh akan punya potensi besar untuk dimunculkan dalam evaluasi UTS-nya. Sebelum dasar-dasar perencanaan, kebetulan ini materi akhirnya. Ini mengenai perkembangan atau sejarah perkembangan teori manajemen. Ini silakan dibaca kembali materinya. Ini akan juga ditanyakan ya, karena ini adalah walaupun materinya tidak tapi ini merupakan inti ya, maksudnya ini awalan yang sangat penting sekali dalam materi pengantar manajemen gitu. Mengenai sejarah perkembangan teori manajemen, silakan dibaca aja materinya. Nah, berikutnya ini juga mengenai lingkungan organisasi ya. Ini sedikit review aja bahwa dalam lingkungan manajemen atau lingkungan organisasi itu kita sepakati bahwa lingkungan organisasi atau lingkungan manajemen itu rentan terjadi perubahan di dalamnya ya. Seperti kita ketahui nih, lingkungan manajemen itu kan ada lingkungan internal. Ini organisasinya ya. Dan lingkungan eksternal. Di mana lingkungan eksternal ini ya adalah lingkungan luar, di luar dari lingkungan internal organisasinya. Kalau internal organisasi itu di dalamnya ada shareholder atau pihak-pihak pemegang kepentingan, termasuk juga di dalamnya ada karyawan. Tapi kalau eksternal itu kaitannya sudah dengan pemerintah, kemudian perusahaan-perusahaan lain, kemudian juga termasuk konsumen-konsumen di rumah tangga konsumsi ya, dan banyak lagi. Dan ada juga lingkungan yang lebih luas daripada itu, yaitu lingkungan global. Nah, jadi untuk skala internalnya aja dalam organisasi itu kan banyak yang harus dikelola ya. Ada bagian sumber daya manusia yang harus dikelola, kemudian sumber daya alam dan modal yang ada di dalamnya juga harus dikelola dengan baik. Budaya organisasinya harus dikelola, dan di dalamnya itu rentan terjadi yang namanya perubahan. Kemudian di luarnya juga regulasi pemerintah dan perusahaan-perusahaan kompetitor, supplier dan lain-lain, ditambah lagi para konsumen yang ini tuh rentan sekali terjadi yang namanya perubahan. Jadi sangat dinamis gitu perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, entah itu secara internal dan secara eksternalnya pun juga demikian. Ditambah lagi kalau misalkan perusahaannya sudah skalanya lebih besar lagi, mereka pun juga harus bersinggungan dengan lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu lingkungan global. Sehingga di sini dibutuhkan strategi yang efektif ya, agar gimana caranya organisasi ini di tengah gempuran perubahan yang rentan terjadi gitu, tapi organisasi itu bisa atau harus selalu bertahan. Organisasi itu harus bisa tetap lestari, dan orang-orang di dalam organisasinya itu tetap harus bisa bertahan hidup, tetap bisa sejahtera, dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini kita kembali lagi bahwa kita sepakati ya, lingkungan manajemen itu rentan berubah. Ada sifatnya dinamis ya. Ada banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Kemudian untuk bisa membuat lingkungan manajemen ini tetap stabil, artinya organisasi ini tetap harus bisa bertahan. Berarti dibutuhkan strategi yang efektif kan? Dibutuhkan strategi yang efektif, dan organisasinya juga ya harus organisasi yang efektif ya, organisasi yang sesuai dengan yang bisa mengakomodir tujuan-tujuan orang-orang yang ada di dalamnya, baik itu pemiliknya, pemilik modalnya, shareholdernya, ataupun karyawan-karyawan yang bekerja di dalamnya. Mereka punya kesamaan dalam hal tujuan, walaupun mungkin skala prioritasnya berbeda. Tapi gimana caranya nih biar organisasi itu tetap bisa berjalan, tetap bisa beroperasi. Nah, untuk ini semua dibutuhkan sekali yang namanya manajer yang efektif.
butuh peran manajer yang efektif. Peran manajer atau manajer yang punya pengalaman yang berkualitas, kemudian juga dia emang punya sifat-sifat seorang manajer yang ideal gitu. Dimana di sini ada menurut Henry Minberg, beliau ini punya teori yang di dalam teorinya itu beliau mengemukakan tentang 10 peran manajer. Ada 10 ya, diantaranya ada peran manajer sebagai sosok atau figur pemimpin, kemudian sebagai pimpinan, sebagai negosiator, sebagai pembawa, sebagai penyebar gitu, maksudnya penyebar informasi untuk orang-orang di dalamnya, terutama di dalam organisasi terutama dan lain-lain. Ada 10 ya. Kemudian Kat juga membagi keterampilan utama manajer, atau Kat ini menyebutkan ada 3 keterampilan utama yang harus dimiliki oleh seorang manajer. 3 itu, yang pertama technical skill, kemampuan teknis. Kemudian yang berikutnya human relation skill atau communication skill ya, kemampuan untuk berkomunikasi. Dan berikutnya konseptual, kemampuan konseptual. Nah, technical skill itu apa? Technical skill itu adalah kemampuan teknis gitu. Kalau misalkan di dalam suatu organisasi ada beberapa manajemen ya, manajemen fungsional seperti manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen yang mengatur tentang sistem informasinya, kemudian finance manajemennya, kemudian juga ada marketing manajemennya. Nah, masing-masing manajemen itu kan punya kemampuan-kemampuan khusus ya. Kalau misalkan yang di marketing berarti mereka harus punya kemampuan untuk sales dan marketing, untuk pemasaran dan penjualan. Kemudian kalau di keuangan mereka harus bisa menguasai software untuk berbagai macam audit dan laporan keuangan gitu kan. Itu adalah kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh pemimpin, walaupun tidak mendalam tapi dia secara umum harus menguasai. Kenapa harus menguasai? Ya iyalah, dia kan pemimpin. Masa iya pemimpin tidak tahu gitu secara umum walaupun tidak detail ya. Bagaimana mungkin seorang pemimpin tidak tahu gitu mengenai hal-hal teknis macam itu, sedangkan itu ada di bawah kepemimpinannya. Nah, kemudian human resource skill atau human relation ya, human relation skill atau kemampuan komunikasi itu juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena pemimpin itu tugasnya memberikan arahan, motivasi dan lain-lain, sehingga kemampuan komunikasinya juga harus benar-benar punya keluasan ya. Dia harus bisa memposisikan cara komunikasi apa sih yang terbaik yang bisa difahami oleh orang-orang dalam organisasinya. Karena kalau misalkan di dalam organisasi itu kan tidak homogen ya, walaupun mereka punya tujuan yang sama, tapi mereka punya karakteristik yang berbeda-beda. Apalagi seperti kita sudah pelajari bahwa manusia itu holistik ya, tidak bisa disamakan antara satu dan yang lainnya. Mereka punya kebutuhan spesifik masing-masing, kemampuan intelektual yang berbeda gitu. Jadi untuk komunikasi pun dibutuhkan cara komunikasi dengan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, pemimpin itu harus bisa menguasai ini. Jangan memposisikan karena kita misalkan sudah jadi pemimpin, ya bawahan harus mengerti. Tidak seperti itu, karena sosok bawahan itu tetap dia butuh seseorang yang bisa mengarahkan gitu. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Ya pimpinan lah yang bisa mengarahkan. Gak cuman mengarahkan harus ngelakuin apa, tapi pemimpin pun harus bisa terus mengontrol dengan cara-cara halus ya, mengontrol orang-orang yang ada di organisasinya untuk tetap ingat dengan tujuan perusahaan. Kita harus gini loh. Nah, gimana caranya biar para anggota organisasi itu tidak seperti dipaksa? Ya tentu balik lagi dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik, sehingga gimana caranya mendorong tapi tidak seperti memaksa gitu kan. Ada ya cara-cara seperti itu. Kemudian berikutnya ada kemampuan konseptual. Kemampuan konseptual itu adalah kemampuan kemampuan yang harus dimiliki manajer. Maksudnya kemampuan konseptual itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa melihat sesuatu secara luas ya.
Ibaratnya kalau misalkan manajer di suatu organisasi seperti tadi saya sampaikan, organisasinya besar gitu, ada manajemen fungsional seperti manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya manusia dan lain-lain. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa melihat secara menyeluruh. Kalau misalkan ada salah satu bagian yang kurang optimal, ini perubahannya atau pengaruhnya kepada bagian yang lain gimana sih? Dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi seperti apa sih? Jadi dia harus bisa memikirkan hal semacam itu. Mana sih yang urgent yang ada di perusahaan, mana yang bisa dikesampingkan, mana yang bisa nanti dulu dikerjakan. Dia harus memahami mengenai hal itu. Jadi ketiga kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang manajer. Dan jangan dan kita semua, Anda semua yang sedang berkuliah ini juga calon-calon manajer ya. Jadi mulai sekarang coba diasah kemampuan ini. Ketiga kemampuan ini silakan mulai Anda asah. Oke, berikutnya kita masuk ke materinya. Dasar-dasar perencanaan. Oke, ini teori perencanaan. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Ini menurut Harold dan O'Donnell. Berikutnya, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini menurut J.R. Terry. Dan kemudian, perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini menurut Louis Allen. Dari ketiga teori ini, dan banyak sebetulnya teori-teori perencanaan dari pakar yang berbeda juga, mereka mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, tapi intinya ada kesamaan gitu. Yang mana perencanaan itu adalah langkah-langkah yang ini intinya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif yang ada. Berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan. Hasil yang diinginkan itu kan tujuan ya. Jadi perencanaan itu adalah fungsi yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Entah itu dalam konteks individual atau apalagi konteksnya organisasional, perencanaan itu dibutuhkan untuk mengakomodir atau mempermudah seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan. Oke. Berikutnya, ini fungsi perencanaan. Kalau misalkan lingkungan bisnis itu tidak stabil, maka intensitas persaingannya tentu saja tinggi ya. Kemudian masa depan organisasinya akan jadi tidak stabil juga karena perjuangannya itu lebih berat gitu. Pertama, lingkungan bisnisnya tidak stabil, entah secara organisasinya emang organisasinya belum mapan, belum kuat gitu, belum punya power. Misalnya organisasinya baru berdiri ya, jadi sehingga dikatakan lingkungan bisnisnya tuh belum stabil. Orang-orang di organisasi termasuk pimpinannya itu belum begitu menguasai medan, sehingga tidak stabil ya lingkungan bisnisnya. Otomatis intensitas persaingan itu akan tinggi dan masa depan organisasinya akan menjadi tidak stabil juga. Dan ada juga lingkungan bisnis yang stabil. Kalau misalkan lingkungan bisnis sudah stabil, itu biasanya organisasinya juga emang sudah mapan, sudah berdiri lama, dan budaya organisasinya juga sudah bisa dipertahankan beberapa dekade. Kemudian intensitas persaingannya relatif lebih rendah karena organisasinya tuh sudah kuat dan masa depan organisasinya bisa lebih stabil. Walaupun ini kelompoknya ada stabil dan tidak stabil, tetap aja sestabil-stabilnya gitu suatu organisasi, kita sudah pastikan organisasi itu stabil, tetap aja yang namanya perubahan itu adalah hukum dari kehidupan yang mutlak gitu. Jadi bisa aja hari ini organisasi yang benar-benar sudah stabil mapan tuh tiba-tiba mengalami kebangkrutan karena perubahan yang terjadi di luar ataupun internalnya gitu. Tiba-tiba ada perilaku menyimpang seperti nepotisme, kolusi, korupsi, dan kemudian terkena audit, itu kan bisa aja. Atau dia melanggar peraturan pemerintah, itu bisa aja tiba-tiba perusahaan jadi kolaps. Sehingga dengan fenomena ini
fungsi perencanaan itu menjadi penting. Jadi harus ada manajemen untuk mengelola fungsi perencanaan. Nah, perencanaan itu adalah salah satu fungsi manajemen terpenting karena fungsi-fungsi lain itu sifatnya hanya melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dalam fungsi perencanaan. Nah, fungsi organisasi itu ada banyak ya, seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan 2 atau 3 ya, bahwa fungsi perencanaan itu ada seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu manajemen itu sudah banyak perubahan, tapi intinya sih mengacu kepada 4 fungsi ini ya. Fungsi manajemen itu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, planning ini atau perencanaan ini menjadi fungsi yang pertama. Seperti tadi dikatakan, menjadi fungsi yang terpenting. Dan karena fungsi-fungsi lain itu sifatnya hanya melanjutkan dari apa yang sudah ditetapkan pada fungsi perencanaan. Nah, ini perencanaannya misalkan sudah ditetapkan, tapi sebelum menetapkan perencanaan, terlebih dahulu individu atau organisasi itu harus menetapkan yang namanya tujuan atau goals ya. Harus ditetapkan dulu yang namanya tujuan, baru bisa dirancang banyak perencanaan-perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, planning ini gimana nih, mau ngelakuin apa. Kemudian orang-orang yang kita butuhkan itu, ini organizing ya. Orang-orang yang dibutuhkan itu untuk mewujudkan rencana ini orang-orang seperti apa sih? Sehingga dalam organisasi ada yang namanya human resource development, yang termaksud di dalamnya itu ada rekrutmen dan pengembangan karyawan ya, dan lain-lain. Kemudian actuating, ini gimana nih nanti pelaksanaannya, orang-orangnya udah ditentukan nih, pekerjaannya udah kita tentukan, apa yang mau kita lakukan. Nah, tahap implementasi nih, waktunya untuk mengimplementasikan. Dan setelah diimplementasikan, fungsi controlling itu langsung berjalan. Fungsi controlling berjalan sejak di sini, sejak organizing, actuating, dan controlling tetap terus berjalan. Sehingga diharapkan dengan fungsi-fungsi manajemen ini, pencapaian tujuan organisasi bisa dilakukan secara optimal. Oke. Nah, berikutnya hakikat dan pentingnya perencanaan. Nah, hakikat perencanaan. Bisa dikatakan hakikat perencanaan itu adalah choosing our desired future today. Memilih keinginan kita, desired itu hasrat yang paling diinginkan ya. Memilih masa depan kita tapi pada hari ini gitu. Gimana loh, kok bisa milih masa depan di hari ini? Bisa dong. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempersiapkan diri gitu. Dalam konteks organisasi pun sama seperti itu ya. Yang namanya perencanaan itu juga adalah merupakan bentuk tanggung jawab ya. Karena seperti sudah saya sering sampaikan, bahwa setiap individu itu, setiap orang atau setiap organisasi itu punya kebebasan dalam hal menentukan pilihan. Dalam hal ini perencanaan juga bebas ya, mau bikin perencanaan seperti apapun. Tapi masalah konsekuensi dari hasil dari apa yang dia rencanakan, itu mereka tidak punya kebebasan untuk lari dari konsekuensi yang lahir dari pilihan-pilihan yang mereka buat di masa lalu. Dan perencanaan itu adalah peta perjalanan menuju masa depan. Oke, ini bisa dikatakan seperti ini kalau misalkan apa? Kalau misalkan tujuannya sudah terkunci. Tujuannya sudah di-lock gitu. Tujuannya sudah ditentukan. Selama kita melakukan suatu hal tanpa ada tujuan, itu namanya perbuatan yang emang gak ada tujuannya. Jadi kita ngelakuin apa sih? Untuk seseorang yang belajar ilmu manajemen, tentu segala hal yang kita lakukan itu harus ada dasarnya. Kita melakukan ini tuh tujuannya jelas gitu, bukan hanya sekedar hari ini kita melakukan ini ya karena ini adalah keseharian yang harus kita jalankan, daripada nganggur kita ngerjain aja. Tidak seperti itu, tapi kita harus tetapkan tujuan, karena tujuan itu nanti kaitannya dengan perencanaan, dan perencanaan itu adalah bentuk tanggung jawab kepada diri kita sendiri dan kepada masa depan kita. Nah, kemudian dalam konteks organisasi, perencanaan itu adalah suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran,
menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam definisi tadi dikemukakan kan menghubungkan fakta-fakta untuk mencari alternatif-alternatif untuk menentukan alternatif-alternatif pilihan yang akan kita lakukan dalam upaya mencapai tujuan masa depan gitu. Nah, maksudnya menghubungkan fakta-fakta itu apa ya? Tentu saja dengan pemahaman organisasi ya. Kalau dalam konteks organisasi, kalau konsepnya individualis, berarti pemahaman terhadap diri sendiri, potensi diri sendiri, kemudian berdasarkan potensi yang dimiliki, kira-kira apa sih yang bisa kita capai? Apa sih hal besar yang bisa kita capai dengan potensi yang kita punya, walaupun pada saat ini kita belum punya power yang mumpuni untuk mencapai tujuan itu, tapi bisa kita asah, bisa kita upayakan gitu. Bagaimana caranya seiring berjalannya waktu kita bertambah kuat dan tujuan yang kita tetapkan yang tadinya tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Tentu saja dengan kerja keras juga ya, pemahaman lingkungan dan sifat adiktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi itu juga dibutuhkan. Apalagi kalau kaitannya dalam konteks organisasi ya. Nah, kemudian pentingnya perencanaan itu adalah untuk mengkoordinasi usaha-usaha. Maksudnya mengkoordinasi usaha-usaha itu dalam perencanaan kan kita menetapkan berbagai alternatif, pilihan-pilihan atau program kerja. Kita juga menetapkan siapa sih orang-orang yang bisa membantu dalam hal pencapaian tujuan ini. Nah, itu kan ada serangkaian usaha-usaha ya. Gimana nih caranya biar bisa lebih efektif? Ya tentu saja pekerjaan-pekerjaan itu harus dikoordinasikan. Nantinya apalagi kalau manajer itu mereka harus memastikan, karena tujuan perusahaannya besar sehingga dengan adanya banyak anggota organisasi yang terlibat, tugasnya dibagi-bagikan, didelegasikan. Gimana caranya walaupun pekerjaan itu dilakukan oleh banyak orang, seperti puzzle ya, yang bagian A ngerjain yang ini, bagian B ngerjain yang ini, bagian C dan seterusnya mengerjakan pekerjaan yang berbeda-beda, dan nantinya itu dikoordinasikan untuk bisa mencapai tujuan yang dimaksud. Kemudian mengantisipasi perubahan. Ini jelas ya, kalau misalkan organisasi sudah matang dalam hal perencanaan, perubahan yang terjadi di depan tuh akan lebih mudah untuk diadaptasi gitu. Oh, ini arahnya ke sini nih. Tapi tenang aja, kita punya banyak alternatif, kita punya banyak pilihan, kita punya banyak cara yang bisa kita lakukan. Otomatis dari cara yang sudah kita tetapkan itu ada beberapa cara yang sudah tidak relevan dengan perubahan ini, tapi kita masih punya cara yang lain yang bisa kita terapkan. Jadi organisasi itu bisa lebih terjaga ya program kerjanya. Kemudian pengembangan manajer itu jelas. Berikutnya pengembangan standar kerja jelas juga dong. Apalagi kalau misalkan organisasinya itu punya pemimpin yang fokus. Biasanya kalau pemimpinnya fokus, dia juga akan punya fokus yang baik dalam memimpin orang-orang di bawahnya. Pemimpinnya fokus, anggota organisasinya juga akan fokus, dan mereka akan semakin fokus terhadap pekerjaannya, dan standar kerja otomatis juga meningkat. Kemudian mengurangi ketidakpastian. Oke, ketidakpastian itu adalah sama dengan perubahan ya. Apapun yang kita ikhtiarkan, pada akhirnya yang menentukan itu adalah siapa? Tuhan kita. Tugas kita hanyalah berusaha. Pada akhirnya yang menentukan itu adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan perencanaan yang baik dan pemahaman organisasi yang baik, ketidakpastian itu bisa diminimize. Nah, kemudian pada akhirnya perencanaan itu bertujuan untuk menghasilkan atau menciptakan yang namanya protective dan positive benefit. Protective itu sifatnya melindungi tujuan organisasi ya. Maksudnya gimana sih? Nah, saya kan udah jelaskan ya, kalau misalkan orang-orang manajemen itu paling anti melakukan suatu hal, kalau misalkan hal itu tidak mendatangkan manfaat yang setimpal dengan pengorbanan yang mereka lakukan, mereka itu lebih baik tidak melakukan itu. Tadi kita kaitkan dengan fungsi manajemen ya, ada fungsi perencanaan, ada fungsi organizing,
ada fungsi actuating dan fungsi controlling. Di perencanaan ini kan ada serangkaian alternatif kegiatan-kegiatan yang ditetapkan. Ini kan mengeluarkan effort yang banyak ya, pemikiran, tenaga, uang udah jelas. Orang manajemen itu kalau udah di tahap ini pantang mereka mundur. Udah melakukan pengorbanan yang banyak, kenapa nggak dieksekusi gitu. Jadi akhirnya mau tidak mau ya jalanin aja. Tapi sebelum perencanaan kita inget ya, tentu sudah ada yang namanya goals yang sudah ditentukan. Jadi goals ini akan semakin terlindungi gitu. Goal ini nggak akan dirubah dulu sebelum ada upaya untuk bisa mencapai ini. Jadi di planning udah ada pengorbanan, jadi anti kalau misalkan mereka ninggalin aja program kerjanya, kan nggak masuk akal itu untuk seorang manajemen, untuk orang-orang di bidang manajemen ya. Nah kemudian lebih parah lagi kalau misalkan udah sampai tahap organizing, ini berarti effortnya udah bertambah banyak lagi. Semakin mantaplah organisasi itu untuk mencapai tujuan organisasi gitu. Nah kemudian actuating udah sampai implementasi loh gitu kan. Ya kenapa enggak kita kontrol aja sampai benar-benar mencapai tujuan. Ini mungkin sederhananya seperti kalau saya sampaikan, saya bertanya udah punya cita-cita belum? Udah, tapi cita-citanya masih ganti-ganti. Itu biasanya kenapa kita berani ganti-ganti tujuan itu karena memang belum ada effort yang dikeluarkan. Lain hal kalau misalkan kita sudah melakukan perencanaan yang matang, kita sudah mengkaji, oh untuk mencapai itu saya harus gini. Lain cerita, kalau misalkan kita sudah mempersiapkan yang namanya perencanaan, pasti akan lebih terlindungi, tujuan kita itu akan mantap gitu, akan tidak mudah tergoyahkan, sehingga kita akan lebih fokus untuk mencapai tujuan ini. Karena effort juga sih menentukan tujuan itu. Kita sudah berlah-lah berpikir, membaca, belajar dan lain-lain. Ditambah lagi udah banyak melakukan persiapan. Jadi kalau misalkan kita sudah paham tentang hakikat perencanaan, pasti yang namanya tujuan itu akan lebih terproteksi. Maksudnya terproteksi akan terjaga gitu. Dijaga dari apa? Dijaga untuk dilupakan gitu. Setelah ditentukan tidak ada pilihan lain selain berusaha untuk mewujudkan. Jangan ganti lagi gitu sebelum ada usaha, sebelum kelihatan nih kita tuh semakin dekat dengan tujuan itu. Nah kemudian untuk positive benefitnya itu maksudnya apa? Karena di sini ada fungsi controlling ya. Setelah perencanaan, setelah planning, organizing, actuating, ada controlling juga. Nah pada fungsi controlling ini akan kelihatan gitu progres kita itu, organisasi dan seluruh anggota organisasi ketika melakukan berbagai pekerjaan, ini berapa langkah lagi sih menuju goalsnya, akan kelihatan kan. Kalau misalkan sudah ditetapkan kita tuh harus mencapai tujuan ini dalam jangka 5 tahun, tapi ternyata karena pimpinannya itu bisa bekerja dengan sangat baik, mengarahkan anggota organisasi dengan standar kerja yang semakin meningkat, otomatis untuk mencapai tujuan ini ternyata tidak dibutuhkan waktu 5 tahun. 3 tahun pun kita bisa mencapai tujuan ini. Dan kalau sudah sampai tahap seperti itu, bukan artinya perusahaan bisa bersantai-santai ya, tapi mereka tuh harus lebih semangat untuk meningkatkan lagi pencapaiannya. Sehingga positive benefitnya akan lebih banyak diperoleh. Tidak hanya oleh pemimpin organisasi atau pemilik organisasinya, tapi juga oleh karyawan-karyawan yang ada di dalamnya. Kalau pencapaian sudah meningkat, entah dari segi profit ataupun benefitnya, pasti semua anggota organisasi di sini akan muncul yang namanya kebersamaan, rasa memiliki yang sama terhadap tujuan, sehingga nantinya kalau terjadi pencapaian yang luar biasa dari kinerja yang mereka lakukan, pasti nanti akan ada bonus-bonus banyak gitu, entah yang sifatnya uang ataupun penghargaan lainnya yang akan diberikan oleh pimpinan organisasi. Nah kurang lebih seperti itu. Ini kan konteksnya lebih ke organisasi ya, tapi ini pun akan bisa baik sekali kalau kita pahami mengenai hakikat dari perencanaan. Kita pun mungkin harusnya termotivasi untuk membuat perencanaan hidup yang lebih matang.
Perencanaan apa? Perencanaan untuk mencapai tujuan. Nah, balik lagi, udah dibikin belum tujuan hidupnya? Kalau misalkan kita bahas konsep organisasional, nanti kita bisa meleburkan tujuan kita dengan memilih organisasi yang paling tepat. Nanti ketika kita bekerja dengan tujuan yang sudah saya tetapkan, saya tuh harus masuk ke lingkungan bisnis yang mana sih? Nah, itu lain lagi ceritanya. Tapi apapun yang kita lakukan setelah belajar manajemen, itu pastikan punya dampak yang positif terhadap tujuan yang hendak kita tetapkan atau yang sudah kita tetapkan. Oke, seperti itu. Kemudian, langkah-langkah pokok dalam perencanaan. Ada beberapa langkah ya. Langkah pertama, selalu tetapkan tujuan. Nah, berikutnya ini hal-hal yang bisa mengganggu dalam hal penetapan tujuan. Pertama, tidak mau melepaskan tujuan alternatif. Misalkan yang simple aja ya, mengenai cita-cita kita. Cita-cita, kamu mau jadi apa? Gak pernah bisa nyebutin satu cita-cita, tapi selalu nyebutin banyak gitu. Kalau nggak jadi penyanyi, jadi aktor. Kalau nggak jadi aktor, jadi pengusaha. Kalau nggak jadi pengusaha, jadi content creator. Misalkan nggak pernah bisa nyebutin satu. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, nggak pernah bisa nyebutin satu gitu. Artinya ya emang belum punya tanggung jawab gitu, belum punya kemantapan untuk mencapai yang namanya tujuan. Jadi untuk bisa menetapkan tujuan yang efektif, korbanin tuh. Kalau misalkan punya banyak cita-cita, kita mesti mikir, berkaca diri, kenali diri sendiri dulu. Potensi kita ada di mana? Dari banyak cita-cita yang kita inginkan, potensi yang kita punya itu lebih masuk kemana sih? Biarin aja yang lain buang, tapi kita kunci satu aja tujuannya. Kalau tujuan itu satu, tapi cara mencapai tujuan itu kita boleh dengan berbagai cara, tapi tentu saja dengan cara-cara yang baik ya. Nah, kemudian takut gagal. Ini juga jadi penghambat ya dalam menetapkan tujuan. Kemudian kurangnya pengetahuan organisasi. Ini juga bisa menghambat penetapan tujuan organisasi. Dan kurang yakin, ini udah jelas. Jadi hal-hal inilah yang harus diatasi pada mulanya gitu, baik dalam konteks individual ataupun konteks organisasional ya. Kemudian ini langkah 2 ya. Langkah 2, tentukan situasi sekarang. Nih, maksudnya situasi sekarang itu apa? Kalau misalkan nih gambaran sederhananya, kita mau pergi ke suatu tempatnya itu namanya A aja ya. Untuk menentukan situasi sekarang itu bukan hal yang mudah juga. Kita harus bisa menentukan secara pasti kita itu ada di mana sih. Apakah ada di titik ini? 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 Atau masih ada di titik ini? Sehingga semakin jauh untuk mencapai si A. Kalau misalkan kita tidak menentukan situasi kita saat ini, ya akan semakin sulit untuk bisa mencapai si A ini. Untuk bisa mencapai lokasi ini tuh akan sulit gitu. Itu sederhananya ya. Jadi pemahaman akan diri sendiri dulu nih. Potensinya ada di mana nih? Kita tuh potensi kita masih di sini atau ada di sini sebenarnya, udah dekat gitu. Sehingga effortnya itu akan lebih sedikit dibandingkan kalau kita ternyata masih ada di sini. Oke. Jadi tentukan situasi sekarang. Tapi tetap aja pertamanya itu harus tetapkan tujuan. Ini tujuannya ya. Tujuan kita ada di sini. Di langkah kedua, kita tetapkan kita tuh ada di posisi mana sih sebetulnya. Oke, misalkan temukan kita ada di posisi ini. Kalau kita sudah ada di sini, oh berarti tinggal beberapa langkah lagi nih menuju A. Gimana caranya ke A? Ya ke sini bisa, ke sini bisa, ke sini bisa, ke sini bisa. Itu sederhananya ya. Kemudian langkah ketiga, identifikasi pendukung dan identifikasi penghambat. Oke, misalkan potensi kita tuh ada ini dan ini gitu. Tapi kita masih kurang pada aspek ini dan ini. Berarti kan udah mulai ada nih program kerjanya ya. Kita harus ngapain aja untuk meningkatkan ini, dan ngapain aja nih untuk bisa menyingkirkan yang ini, memperbaiki yang ini gitu kan. Nah, berikutnya langkah keempatnya, kembangkan seperangkat tindakan.
Jadi untuk mengembangkan seperangkat tindakan tuh nggak langsung main jebret aja misalkan. Ya udahlah langsung eksekusi, tapi perencanaannya nggak ada gitu. Jadi kalau misalkan sudah ada perencanaan yang matang untuk mengembangkan serangkaian tindakan itu akan bisa lebih efektif dan efisien lagi untuk mencapai tujuannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian ini hubungan antara perencanaan dan pengendalian. Tadi kan sudah sering disebutkan ya, ada fungsi manajemen itu planning, organizing, activating, dan controlling. Oke. Nah, ini kaitannya apa sih dengan planning dengan controlling itu kaitannya apa sih? Orang-orang manajemen itu banyak mengatakan kalau planning dan organizing itu planning dan controlling itu seperti kakak adik gitu. Jadi ketika perencanaan dimulai dan berlanjut kepada fungsi-fungsi manajemen yang berikutnya, fungsi perencanaan itu apakah terhenti? Tidak. Fungsi perencanaan itu tetap berjalan ya. Dan apa yang membuat planning ini tetap bisa berjalan? Controlling gitu. Bagian controlling itu akan memeriksa, mengevaluasi apa yang dikerjakan di sini dan di sini. Tentu aja yang menjadi pegangannya itu adalah tujuan organisasi ya. Oke, misalkan ini the organizing tuh udah dilakuin banyak hal, tapi ternyata pihak controlling melihat ada banyak perubahan di luar yang menjadikan apa-apa yang sudah dilakukan di organizing dan actuating itu semakin ada beberapa yang tidak relevan dengan pencapaian tujuan ini, sehingga yang tadinya udah deket kok malah jadi mundur lagi gitu. Kenapa ya? Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kalau udah terjadi seperti itu, maka fungsi controlling akan berkoordinasi dengan fungsi perencanaan. Berarti yang di bagian perencanaan itu harus mulai mengeluarkan rencana-rencana yang relevan dengan tujuan ini ya, sehingga dikeluarkanlah mungkin dari ini harus ada yang dibuang nih, harus ada yang dibuang, sehingga kita munculkan lagi strategi-strategi berikutnya untuk diterapkan di sini dan di sini. Oke, jadi controlling terus aja ngontrol. Oh iya, udah makin deket nih. Berarti kalau udah makin deket, fungsi controlling dan fungsi planningnya bisa beriringan gitu, sampai akhirnya mencapai yang namanya tujuan organisasi. Nah, makanya kalau di organisasi itu fungsi perencanaan mungkin udah saya sampaikan itu dihandle oleh bagian yang kalau di manajemen level ya, kan ini ada 3 tingkatan nih. Pertama ada first line management, kemudian middle, dan berikutnya top management. Nah, kalau di first line ini kan kalau dari kemampuan teknis yang menurut tadi saya sampaikan itu, di first line itu mereka adalah yang harus banyak menguasai kemampuan teknis. Di sini kemampuan human relation, dan di sini kemampuan konseptual ya. Nah, fungsi perencanaan itu dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang ada di sini, di top management. Fungsi perencanaan itu dilakukan oleh pihak yang ada di top management, jadi pimpinan perusahaan yang melakukan fungsi perencanaan. Yang di bagian tengah ini, manajemen fungsional seperti manajer finance, kemudian manajer human resource, manajer marketing, ini mereka yang menghubungkan keinginan si top harus keinginan top itu ngapain sih, dan yang eksekusinya, yang ngerjainnya siapa, orang-orang yang ada di bawah sini. Sebetulnya bukan orang-orang yang di bawah sini sih, karena first line itu kan tingkatnya supervisor ya, supervisor. Kalau di middle itu manajer-manajer fungsional. Kalau di top manajemen itu adalah sekelas CEO, kemudian juga pemegang saham ya, dan lain-lain. Ini maunya apa? Ini yang mikirin mesti gimana? Yang kasih perintah si first line harus gimana, dan first line-nya supervisor ini ngarahin lagi orang-orang yang di bawahnya.
yang belum masuk ke first line. Kalau kita masuk ke dalam organisasi lalu kita belum jadi supervisor, bahkan kita belum masuk ke piramida manajemen ini. Seiring berjalannya waktu, kalau misalkan kinerja kita baik, pasti kita akan dapat promosi untuk secara karir jenjangnya meningkat. Mungkin jadi supervisor. Kalau misalkan ternyata kita lebih berprestasi lagi, kita bisa dipromosikan menjadi manajer fungsional. Dan mungkin suatu saat kita bisa ada di level top management. Entah kita di hire perusahaan untuk jadi manajer presidirnya gitu ya, entah jadi pimpinan di sana, ataupun kita yang membuka perusahaan sendiri. Makanya untuk perusahaan-perusahaan besar itu mereka nggak segan untuk merekrut manajer-manajer profesional walaupun harus ngegaji sangat besar gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah hubungan antara perencanaan dan pengendalian, planning dan controlling itu mereka saling berhubungan untuk, jadi sifatnya itu fleksibel ya. Perencanaan itu fleksibel tapi tetap aja terorganisir dengan baik karena ada fungsi kontrol. Oke, berikutnya ini hierarki rencana organisasional. Pertama ada tujuan, ada kemudian rencana strategik dan rencana operasional. Kalau rencana operasional itu rencana sekali pakai untuk kegiatan yang tidak berulang, dan kalau ada juga rencana tetap yang kegiatan berulang yang sifatnya kebijakan, SOP, kemudian peraturan-peraturan perusahaan. Nah, kalau rencana sekali pakai ini biasanya jangka panjang ya, relatif lebih lama gitu lebih lama diberlakukannya dibandingkan dengan rencana-rencana ini. Atau rencana sekali pakai ini program kerja, kemudian proyek dan juga anggaran ya. Oke, ini efektivitas perencanaan. Perencanaan yang baik dan efektif akan berjalan baik, dan baik atau tidaknya dapat diketahui melalui pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai perencanaan, yaitu ini basic banget ya. Setiap kita mau melakukan hal apapun itu termasuk perencanaan ya harus berangkat dari pertanyaan-pertanyaan ini. 5W dan 1H. What? Apa nih, kemudian kapan, di mana, siapa yang mau ngerjainnya, atau siapa yang mau bantu kita, kenapa sih harus ngelakuin itu, dan gimana. Nah, kemudian setelah berangkat dari 5W1H ini, apa yang kita tetapkan itu harus logis dan rasional. Logis maksudnya ya harus disesuaikan dengan kapasitas organisasinya gitu, kemampuan dan potensinya. Kemudian harus dilakukan secara menyeluruh, komprehensif, dan dalam hal ini perencanaan itu harus fleksibel. Maksudnya di perencanaan yang berulangnya ya. Kalau misalkan rencana yang sifatnya penentuan tujuan itu harusnya tidak fleksibel ya. Makanya ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang, ada visi, ada misi. Perusahaan itu biasanya punya visi yang mereka tuju dalam waktu 5 tahun, itu visi mereka apa. Dan ada di bawahnya misi, itu langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Nah, lebih kepada misinya ya. Kepada misinya. Dan berikutnya harus ada komitmen dan harus realistis juga. Hambatan-hambatan utama dalam perencanaan itu kalau dalam organisasi ya, dari pimpinan organisasi. Kalau pimpinan organisasinya tidak ada komitmen dan tidak realistis juga, itu bisa menghambat ya. Apalagi kalau pimpinannya itu baperan atau gimana gitu, pemahaman organisasinya kurang mendalam, itu bisa menjadi hambatan yang cukup mengganggu gitu dalam pencapaian tujuan organisasi. Dan juga dari anggota organisasi nih dibutuhkan di fungsi organizing. Ketika planning sudah ditetapkan kan ada fungsi organizing. Di organizing ini harus ditemukan orang-orang yang tepat gitu, yang bisa mendukung ikhtiar-ikhtiar atau langkah-langkah program kerja yang sudah ditentukan di tahap perencanaan. Gimana caranya nih dapat orang-orang seperti itu? Jadi fungsi organizing ini juga penting sekali ya. Oke, saya kira itu materinya ya mengenai dasar-dasar perencanaan. Dan ini sekedar menyampaikan progres kita ya selama setengah semester. Dan jangan lupa kita ada tugas kelompok. Ini kan SAP ya. Saya sudah sampaikan pada pertemuan awal-awal itu ada tugas kelompok. Kelompoknya sudah dibagi
Dan berikutnya di pertemuan setelah UTS, masing-masing kelompok itu saya berikan wewenang untuk menyampaikan materi-materi di luar dari materi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini kan sudah ya. Ini sudah sejarah pengembangan manajemen, ini sudah lingkungan organisasi, ini juga sudah budaya dan multibudaya sudah, etika tanggung jawab sosial sudah, kemudian dasar-dasar perencanaan sudah. Jadi materi motivasi juga sudah ya. Jadi materi yang bisa masing-masing kelompok pilih itu adalah yang ini ya, globalisasi, kemudian pengambilan keputusan, manajemen strategik, pengorganisasian, wewenang dan delegasi, kepemimpinan, komunikasi, dan pengendalian. Silahkan ini dipilih ya oleh masing-masing kelompok. Satu kelompok memilih satu materi dan ini akan langsung kita implementasikan atau kita langsung kerjakan, laksanakan di pertemuan pertama setelah UTS. Jadi kelompok sudah dibagi, dimulai dari kelompok 1 dulu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silakan dibuat materinya berupa PowerPoint dan harus dipresentasikan. Dipresentasikannya pada saat pertemuan offline ya. Dipresentasikannya enggak, ada yang online, ada yang offline, tapi biar adil harus pada saat semuanya harus pada saat pertemuan offline. Jadi setiap ada pertemuan offline akan ada 2 kelompok yang presentasi. Dan pada saat pertemuan offline itu materi harus dibagikan di WAG ya, WhatsApp group. Oke, kita ulangi ya. Presentasi pada saat pertemuan tatap muka. Berarti masih 2 kelompok. Ini untuk kelas S1 ya. Kalau untuk yang D3 kayaknya kita bisa 1 kelompok setiap pertemuan ya, karena waktunya juga lebih sedikit. Ini saya sampaikan dulu untuk yang S1. 2 kelompok setiap pertemuan tatap muka. Dan 2 kelompok ini harus harus upload materi pada saat pertemuan online di WhatsApp group. Nah, saya kira seperti itu ya. Jadi nanti kita akan lakukan penyesuaian dulu. Kita lihat dulu jadwalnya, kapan itu tatap muka, kapan itu online. Dan yang jelas itu berurutan ya. Berarti pertemuan tatap muka pertama, kelompok 1 dan kelompok 2 harus presentasi. Tatap muka berikutnya kelompok 3 dan kelompok 4, dan berikutnya kelompok 5 dan kelompok 6. Dan pertemuan online-nya dilakukan untuk upload materi dan tanya jawab, upload materi dan intinya upload materi aja dulu ya, dan absen. Dan sedikit penyampaian materi dari dosen pengampu terkait materi yang akan disampaikan oleh masing-masing kelompok. Saya kira cukup sekian ya penyampaian materi kali ini. Silakan dipelajari kembali materi yang sudah disampaikan selama 7 pertemuan. Dan mudah-mudahan UTS-nya bisa evaluasinya bisa dilalui dengan dan memperoleh hasil yang baik ya. Untuk dapat hasil yang baik ya berarti harus kembali review materi yang sudah disampaikan. Saya kira sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan